semua. Saya Hendro, NIM saya 203034. Nah, saya akan belajar memperagakan tindakan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan atau kegawat daruratan pada kondisi pasien tersedak. Tanda awal tersedak adalah pasien batuk-batuk. Pada saat pasien masih bisa batuk dengan keras, dengan kuat, maka pasien harus terus batuk. Kalau pasien masih dapat berbicara dengan baik, maka benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan belum menutupi batang tenggorokan sepenuhnya. Namun kalau misalnya terjadi kondisi pasien memegang lehernya pada saat kondisi tersedak dan batuk-batuk dan tidak dapat berbicara seperti kehabisan udara, maka kita harus segera melakukan pertolongan pertama pada pasien dengan menepuk-nepuk punggung pasien. Kita minta pasien agak condong ke depan, lalu kita menepuk punggung pasien di antara kedua skapula di tengah-tengah. Kita berikan tepukan atau dorongan sebanyak 5 kali ke arah atas. 1, 2, 3, 4. Kita lakukan sekali lagi dengan lebih keras, memberikan dorongan 5 kali, 1, 2, 3, 4 sampai benda asing tersebut keluar. Nah, kalau misalnya benda asing itu belum keluar juga, kita bisa lakukan manuver Heimlich. Pertama-tama kita memberikan pelukan kepada pasien dari belakang. Tangan kanan kita kepalkan, tangan kiri kita menggenggam tangan kanan kita di posisi prosesus scoideus pasien. Lalu kita memberikan dorongan sebanyak 5 kali ke dalam atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lakukan 2 kali putaran sampai benda asing tersebut keluar dari saluran pernapasan. Namun kalau misalnya terjadi kondisi pasien tidak sadar, kita segera baringkan pasien dengan posisi terlentang dengan lengan di samping. Kita akan segera memberikan pertolongan sambil kita meminta orang memanggil bantuan layanan medis untuk menghubungi 118 atau 119. Sambil menunggu layanan medis datang, kita bisa memberikan beberapa tindakan pertolongan kepada pasien. Kita angkat kepala pasien, kita angkat dagunya, kita buka mulutnya, lalu kita cek apakah benda asing tersebut terlihat di dalam mulut. Kalau misalnya benda asing tersebut terlihat, kita bisa melakukan tindakan finger swab atau menggunakan jari mengeluarkan benda asing tersebut. Namun kalau misalnya kita tidak melihat benda asing tersebut, maka kita melakukan pengecekan pernapasan efektif 3M, yaitu dengan melihat gerakan naik turunnya dada, lalu mendengar suara nafas dan merasakan hembusan nafas pasien. Kalau misalnya tidak ada pergerakan, maka kita lakukan memberikan pernapasan buatan sebanyak 2 kali tiupan. Cubit hidung pasien, lalu buka mulut pasien, kemudian kita tarik nafas dalam-dalam, kita tutup mulut pasien dengan mulut kita berikan 2 kali tiupan sambil melihat gerakan dada pasien ada mengembang atau tidak. Kalau misalnya tidak terjadi perubahan juga, kita segera lakukan yang namanya tindakan abdominal thrust, yaitu tangan kita letakkan di posisi prosesus scoideus pasien, di bagian abdomennya, lalu kita memberikan gerakan dorongan ke arah atas sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sambil memberikan 2 kali tiupan nafas. Nah, kalau misalnya pada saat kita melakukan ini, pasien dadanya menumbang, maka jalan nafas sudah terbuka dan benda asing tidak menutupi saluran pernapasan lagi. Kemudian kita cek nadinya di arteri karotis. Kalau misalnya tidak teraba nadinya, maka kita akan lakukan tindakan CPR, yaitu kita letakkan tangan kita di tulang sternum pasien di tengah-tengah dada di antara kedua puting susu, dengan posisi kedua
bahu kita sejajar dengan kedua tangan kita. Kita memberikan dorongan dengan kekuatan dari berat badan, bukan gerakan lengan. Jadi usahakan lengan tidak menekuk. Ya, kita lakukan tekanan sebanyak 30 kali sambil kita memberikan tiupan nafas. Oke, kita lakukan sebanyak 5 kali. Ini dinamakan dengan satu siklus. Setelah kita melakukan ini, kita cek nadi di arteri karotis kembali. Kalau misalnya nadinya tidak teraba, berarti kita lakukan CPR kembali. Kalau misalnya nadinya sudah teraba, nah kita lakukan pengecekan 3M kembali. Ya, kalau misalnya nadinya sudah teraba, 3M belum ada, kita lakukan tiupan nafas buatan lagi. Nah, kalau misalnya 3M-nya sudah ada, nadinya sudah teraba, maka kita lakukan recovery position. Ya, kita posisikan pasien seperti ini ke arah sebelah kiri, karena kenapa? Lambung ada di sebelah kiri. Jadi pasien kalau muntah bisa langsung keluar. Ya, dengan posisi tangan kirinya di bawah pipi pasien. Ya, kaki kanannya kita tekukan, kaki kiri kita luruskan. Oke, kita monitor, kita cek ya, sambil kita monitor kondisi pasien. Nah, kalau misalnya nadinya tidak teraba 5 menit kemudian, kita lakukan CPR lagi. Kita cek, kita monitor sampai layanan medis datang atau sampai penolong kelelahan. Oke, terima kasih. Nah, ini saya sedikit belajar tindakan di dalam kegawat daruratan pasien yang tersedak. Terima kasih. Berapa menit? 7 menit pas.